Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah yang ke-194. Rubbama terkadang warodat datang az-zulamu, kegelapan-kegelapan, alaika atas kamu, liyu arifaka agar Allah memberitahu kamu kodoroma nilai atau harga suatu anugerah manallahu bihi yang diberikan Allah. Ya, terkadang datang kegelapan-kegelapan kepada kamu. Kenapa Allah kadang-kadang, artinya enggak selalu gitu kan, mendatangkan kegelapan. Kegelapan ini bisa maksiat, bisa lupa kepada Allah. Makna daripada gelap itu kita enggak kenal Allah, lupa kepada Allah, kita maksiat kepada Allah. Kenapa terkadang atau sewaktu-waktu Allah memaksiatkan orang yang ahli ibadah gitu? Kenapa Allah berbuat demikian? Liyu arifaka qadroma minallah, supaya orang yang ahli ibadah itu kemudian dimaksiatkan oleh Allah, supaya dia tahu nilai daripada ibadah. Ibadah itu nggak mungkin bisa dilakukan tanpa ada hidayah, tanpa ada taufik dan pertolongan Allah. Ketika dia ibadah terus, dia nggak merasa betapa besar nilainya taufik dan hidayah Allah. Malah justru dia membanggakan ibadah yang dia lakukan. Dia tidak ingat kepada taufik hidayah, padahal dia bisa ibadah itu karena hidayah, bimbingan dan pertolongan Allah. Maka orang yang seperti itu Allah maksiatkan supaya dia kenal itu. Nih, misalkan PLN nyala terus setahun nggak mati-mati, kita nggak akan bisa merasakan betapa bernilainya terang ini. Begitu mati seharian, air nggak punya, sanyo nggak jalan, gelap kita kan, kita malah kepusingan. Lalu nyala lagi, apa yang terjadi? Alhamdulillah, kita merasakan betapa nilainya terang itu. Ketika sepanjang tahun terang terus, kita nggak merasakan betapa berharga dan tinggi nilai terang itu. Begitu kita bisa tahu betapa nilainya itu berharga setelah gelap. Kita nih sehat terus, nggak merasakan nikmatnya sehat yang Allah berikan kepada kita. Begitu kita sakit, makan ini nggak enak, mau ini sakit nggak enak, lalu disembuhkan oleh Allah, berasa kita tuh nikmatnya sehat. Ini yang dimaksudkan rubbama waradatiz zulam. Terkadang Allah datangkan kegelapan, maksudnya Allah datangkan sakit, Allah datangkan sedih, Allah datangkan lupa dengan Allah, Allah datangkan kita kepada kita maksiat. Maksudnya supaya kita bisa menilai pemberian atau anugerah Allah. Kita bisa beribadah itu karena adanya rahmat Allah dalam bentuk hidayah, kemudian taufik dan pertolongan. Kalau kita terus ibadah terus, itu nggak merasakan betapa berharganya hidayah, taufik dan hidayah itu. Malah justru kita kalau nggak dikasih maksiat, kita merasa hebat ibadah, merasa punya ketetapan yang dekat dengan Allah. Kalau orang yang sudah merasa seperti itu di dalam beribadah, sesungguhnya dia itu jauh dari Allah. Sesungguhnya dia itu nggak kenal dengan Allah. Dia bisa ibadah itu karena adanya hidayah dan taufik serta pertolongan Allah. Maka Allah jadikan dia orang maksiat supaya dia tahu betapa berharga nilai hidayah, betapa berharganya marifat, dan betapa berharganya anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud dengan rubbama waradatiz zulamu alaika. Allah terkadang mendatangkan kegelapan kepada kamu. Kegelapan itu yang tadinya sehat datangkan sakit, yang tadinya ahli ibadah maksiat, yang tadinya selalu zikir lupa kepada Allah, malas untuk berzikir, Allah datangkan itu.
Bukan Allah benci, tapi liyu'arrifaka, untuk Allah mengenalkan kepada engkau betapa berharganya anugerah dari Allah itu. Maka kalau kita Ustaz mah Ustaz tapi maksiat, maksudnya itu dia itu dimaksiatkan oleh Allah supaya dia tahu bahwa betapa tingginya rahmat kasih sayang Allah dalam bentuk hidayah. Dia bisa baca kitab, dia bisa pahami, lalu dibimbing oleh Allah, diberikan taufik, lalu diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia semakin itu merasa dia hebat, Allah tegur dengan dilupakan dia oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dengan dimaksiatkan dia sehingga dia bermaksiat. Patagroku fi biharihima, sehingga dia tenggelam di dalam kemaksiatan. Sehingga patagroku fi biharihima, maka dia tenggelam dalam lautan kemaksiatan dan dalam lautan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa yungkiduka minhuma, kemudian Allah selamatkan lagi, Allah beri hidayah, Allah beri taufik lagi, sehingga dia sadar, oh saya telah berbuat maksiat, lalu dia tobat. Itu artinya Allah selamatkan. Kenapa Allah demikian kan? Li ta'rifa qadra ma manallahu bi 'alaika, supaya engkau itu mengenal, mengetahui betapa sangat penting dan berharganya hidayah Allah itu, taufik Allah itu, dan pertolongan Allah itu. Fatasdadu mahabbatahu wa syukrillah, sehingga setelah dia sadar bahwa betapa berharganya dia diberikan hidayah, dia diberikan taufik, maka dia semakin cinta kepada Allah. Sekarang kita ini datang ke sini, sadar nggak bahwa kita itu tanpa hidayah dan taufik nggak karena sini? Kadang-kadang kita nggak kepikiran ke situ, nggak sadar bahwa semua ini orang-orang lain pada ngantuk, kita mendatang ke pengajian. Itu semata-mata merupakan rahmat Allah dalam bentuk hidayah, taufik, dan pertolongan, sehingga semua datang ke sini. Ketika kita itu tidak sadar dan tidak memberikan betapa berharganya hidayah, taufik itu, lalu Allah bikin lupa. Malas kan ngaji, padahal mah kita itu seharian di rumah aja. Tapi diberi Allah malas ngaji, berarti Allah nggak memberikan hidayah, taufik untuk ngaji. Maksudnya supaya kita itu ketika kita ke pengajian, kita mengenal, sadar bahwa saya datang ke pengajian ini bukan saya ahli pengajian, tapi memang semata-mata hidayah, taufik, dan pertolongan Allah. Sehingga kita begitu besar memberikan penilaian. Tanpa ada hidayah, taufik, dan pertolongan Allah, saya nggak akan sampai ke sini. Alhamdulillah. Nah, itu maksudnya demikian. Idza tuliyal abdu bil maksiati. Kalau kita diberi bala oleh Allah, fal maksiatu takunu tarotan tordan wa tarotan takdiban wa tarotan taqarruban. Orang ahli ibadah nih, dia kurang begitu menyadari betapa pentingnya hidayah, taufik, dan bimbingan Allah. Lalu Allah maksiatkan dia. Maksiat itu merupakan bala. Bala itu artinya ujian atau cobaan. Cobaan itu ada dua. Ada bala yang bersifat dohir atau jasmani, ada ujian atau cobaan yang bersifat batin. Bala yang bersifat jasmani sakit, ada bala yang bersifat rohani, maksiat. Jadi maksiat itu merupakan bala. Kan kita masalah ini taunya yang namanya bala bencana itu adalah alam, kerugian. Bala itu ada bala dohir, ada bala batin. Bala dohir itu bencana alam, longsor, bala, sakit, bala. Ada bala yang bersifat batin, maksiat. Ketika kita di maksiatan, itu Allah sedang memberikan bala kepada kita, bala batin. Ibtilaul abdi bil maksiati tarotan yakunu tordan.
Kalau kita diberikan balak batin dalam bentuk maksiat, itu ada 3 kemungkinan. Ada 3 kemungkinan. Pertama, maksiat yang diberikan Allah kepada orang itu sebagai tordan. Tordan itu bentuk pengusiran. Diusir oleh Allah. Wa tarotan ta'diban. Bisa juga maksiat yang Allah berikan kepada orang itu sebagai ta'dib, pendidikan. Dan yang ketiga, bisa juga maksiat yang Allah balakan kepada hambanya itu taqriban, sebagai Allah ingin mendekatkan dirinya kepada Allah. 3, maksiat bisa sebagai pengusiran, maksiat bisa sebagai pendidikan, dan maksiat bisa sebagai pendekatan Allah. Artinya Allah ingin mendekatkan hambanya kepada dirinya. Seperti apa maksiat yang kedudukannya sebagai pengusiran? Fa idza asmarat maksiatun ta'alluqan biha kana torban. Kalau maksiat itu berulang-ulang dilakukan sehingga kita tergantung kepada kemaksiatan itu, maka kemaksiatan itu sebagai bentuk pengusiran min hadratillah, dari istana, dari majlis, dari hadratullah. Misal kita punya HP, iseng, begitu ada HP ada gambar-gambar porno, senang kita sadar itu maksiat. Sadar tahu itu nggak boleh, Allah nggak suka melihat itu. Tapi kita terus-terusan lihat HP, kembali ke situ. Kalau maksiat itu diulang lagi, dalam kita keadaan sadar, nah kemaksiatan itu merupakan bentuk pengusiran Allah, bahwa kita diusir dari hadratullah. Kalau kita maksiat berulang-ulang. Baik itu pengusiran dari hadratullah atau pengusiran dari guru. Kita punya guru nih. Kata guru, kalau sian dekat Allah, ulangilah HP. Kita sadar, ya guru aing itu yang ngelarang aing HP. Jalan lamun dekat Allah, cak guru aing, saya ulin HP. Sadar dia. Tapi dia bangun tidur, HP dia lihat lagi. Kemana HP nggak bisa dilepas. Berulang-ulang berkali-kali dia melakukan melanggar daripada kehendak guru, itu adalah takunu tordan. Artinya kita itu sedang diusir oleh guru dari majelisnya. Jadi kalau kita udah mengambil guru, ilukeun kumacak guru. Kalau kita itu maksiat kepada guru terus dilakukan berulang-ulang, berarti itu adalah sebagai pengusiran guru kita dari majelisnya. Begitu juga ke Allah. Allah itu melarang demikian, tahu bahwa itu adalah sebuah perbuatan maksiat, sebuah bala, tapi kita lakukan berulang maksiat lagi, berarti maksiat itu adalah takunu tordan, sebagai bentuk pengusiran Allah dari istananya, bentuk pengusiran Allah dari hadratullah, bentuk pengusiran Allah dari majlis Allah subhanahu wa ta'ala. Satu itu ya, kemaksiatan bisa berbentuk sebagai bentuk pengusiran Allah. Yang kedua, kemaksiatan itu sebagai bentuk pendidikan. Kalau orang ahli ibadah lalu dimaksiatkan oleh Allah, maksiat yang Allah jadikan kepada orang ahli ibadah itu akan dia menjadi bentuk pendidikan. Seperti apa? Maksiat yang statusnya sebagai pendidikan. Wa idza asmarat, apabila kemaksiatan itu membuahkan. Karena Allah melihat kemaksiatan itu bukan bentuk maksiatnya, tapi buah dari maksiat. Yang akan Allah nilai, yang akan Allah lihat kemaksiatan yang dilakukan oleh hambanya yang Allah maksiatkan itu bukan bentuk maksiatnya, tetapi buah dari maksiat yang dia lakukan itu bagaimana dia. Wa idza asmarat inkisaran wadulan, apabila orang itu bermaksiat, lalu maksiat yang dia lakukan itu membuahkan hati gelisah, membuahkan hatinya galau, hatinya enggak tenang. Misalkan
kita itu tahu bahwa kalau kita berbuat riba itu nggak boleh, karena riba itu haram. Tapi kita lamun tenginjem eueuh injemen cuma-cuma, urang butuh modal jeung dagang lah, riba tanaon batur ge loba ieu. Tahu riba itu nggak boleh, lalu kita lakukan. Begitu kita lakukan, wa idza asmarot, apabila begitu kita minjem uang yang ada ribanya itu, inkisaron, hati gelisah, nggak enak, ya Allah saya itu maksiat berarti ini. Ingat terus, wadulan, sehingga dia merasa hina dengan dia nginjem rentenir itu. Karena tak diban, maka kemaksiatan itu menjadi pendidikan buat dia. Menjadi pendidikan. Jadi kalau kita berbuat maksiat, lalu ingat terus dalam ingatan kita, setiap kali kita ingat, kita merasa hina, kita merasa lemah, kita merasa nggak berarti di hadapan Allah. Kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan, setiap kali kita ingat, kita merasa hina, kita merasa nggak berarti di hadapan Allah, itu adalah kemaksiatan yang berbentuk pendidikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang tukang zina, orang tukang minum, tukang mabuk, orang tukang membunuh, semua kemaksiatan tamat 30 juz itu nggak tamat. Kemaksiatan itu 30 juz sudah dilakukan semua. Lalu setiap kali dia ingat dengan kemaksiatan yang dia lakukan, ya Allah, hina amat saya, dia gelisah. Inkisaron, hatinya itu pecah. Dia gelisah, nggak tenang. Setiap kali ingat perbuatan zina, perbuatan mabuk, perbuatan judi, membunuh, dia gelisah akan dosa. Gelisah, lalu dia menyesal, sedih, merasa hina di hadapan Allah. Betapa hinanya saya di hadapan Allah, di hadapan kekasih Allah, di hadapan orang-orang saleh. Nah, apabila kemaksiatan itu berbuah kegelisahan, berbuah kesedihan dan penyesalan, sehingga dia tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kemaksiatan itu berfungsi sebagai pendidikan Allah kepada orang itu lewat maksiat. Yang ketiga, wa idza asmarat inabatan kana takriban. Kalau orang itu berbuat maksiat, membuahkan inabatan, penyesalan dan balik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu dia berbuat amal-amal kebaikan, kanat takriban, kemaksiatan yang Allah balakan kepada orang itu menjadi bentuk penarikan Allah kepada dia supaya dia dekat dengan Allah. Kalau buah daripada kemaksiatan itu taubat, menyesal, lalu dia berbuat baik, meninggalkan kemaksiatan itu, maka kemaksiatan yang Allah berikan kepada orang itu merupakan sebagai sebuah bentuk penarikan Allah supaya orang yang Allah maksiatkan itu dekat kepada dia. Jadi 3, kemaksiatan itu bisa berfungsi sebagai sebagai pengusiran Allah dari hadratnya. Kedua, sebagai pendidikan Allah. Yang ketiga, sebagai pendekatan Allah supaya orang itu dekat kepadanya. Faqad waroda fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada didapatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda demikian, innal abda, sesungguhnya ada seorang hamba, la yudniba, dia berbuat dosa, fayadkhulu bihil jannata, maka dengan perbuatan dosa itu dia masuk surga. Kan umumnya orang yang namanya berbuat dosa neraka. Tapi ini memang kata Rasulullah itu ada seorang hamba yang berbuat dosa, dengan dosa itu dia masuk surga. Pakilah, sahabat nanya kepada Rasulullah, pakai padalika ya Rasulullah, kenapa bisa begitu? Kan umumnya orang yang masuk surga memang orang yang berbuat baik, yang beribadah kepada engkau. Tapi ini kenapa orang yang berdosa kepada engkau, dengan dosa yang dia lakukan itu yudkhilul jannata, memasukkan dia kepada surga.
Pakai padalika ya Rasulullah. Qala. Rasul menjawab, yakunu nasba ainaihi. Karena kemaksiatan dosa yang dia lakukan itu dia selalu ingat terus, ingat. Yakunu nasba ainaihi, dia selalu ingat. Begitu ingat dia merasa hina, lalu dia menyesal, wa taiban, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, wa faron anhu, menjauh dari kemaksiatan-kemaksiatan itu, hatta yadkhulal jannata. Jadi kemaksiatan dosa yang dia selalu sedih mengingat itu dan dia selalu sesali, maka dosa itu yang mendorong dia, memasukkan dia ke dalam surga. Jadi soal kemaksiatan dosa itu bukan dilihat dari bentuknya, tapi dilihat dari hasilnya dosa itu. Kalau orang itu dia berdosa lalu nggak merasa bersalah bahwa itu dosa, jelaskan neraka itu mah. Orang berbuat dosa maksiat dengan dosa dan maksiat walaupun bentuknya zina, mabuk, membunuh, tapi dengan bentuk dosa-dosa yang dia lakukan itu buahnya dia merasa hina, lalu sampai tobat kepada Allah, memohon kepada Allah, maka perbuatan dosa yang dia lakukan walaupun sampai mentok ke langit itu akan menyebabkan dia masuk surga. Jadi bukan bentuk maksiat yang Allah lihat, tapi hasil daripada kemaksiatan yang dia lakukan itu. Kita kan kadang-kadang tahu maksiat, tapi kita nggak buru-buru tobat, malah bangga. Kadang-kadang diomong-omong kawatur, saking bangga, biar orang lain tahu bahwa saya maksiat demikian. Tidak ada dosa kecil yang dibiarkan. Kita sekarang dosa kecil, nampak aurat, kalau ibu-ibu membuka aurat, tahu bahwa itu dosa, walaupun kecil, tapi kita biarkan aja, kita nggak buru-buru tobati. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun nggak ditobati, dia akan membesar, maka menjadi dosa gede. Kalau dosa kecil dibiarkan, terburu-buru ditobatan, maka bukan bentuk kemaksiatannya yang Allah lihat, bukan gede kecilnya yang Allah lihat, tapi buah daripada kemaksiatan itu yang Allah nilai itu. Kalau kita bertobat dari dosa yang kita lakukan, bukan hanya Allah hapus dosa itu, Allah tambah pahala. Semakin gede dosa, kita tobat, lalu Allah terima tobat itu, maka pahala yang Allah berikan dari tobat itu lebih besar. Kita misalkan melihat aurat, merasa itu dosa, lalu kita bertobat, Allah ampuni. Bukan hanya dosa melihat aurat yang Allah hapus, tapi Allah berikan pahala. Cuma pahalanya kecil juga, karena yang ditobatinya dosa kecil. Kita berzina, atau kita itu durhaka orang tua, kan dosa gede. Tobat kita kepada Allah, kepada orang tua kita tobat, mohon maaf, tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah terima tobat. Nah, Allah terima tobat itu bukan hanya Allah hapus dosa kita durhaka kepada orang tua, bukan hanya Allah hapus dosa kita berzina, tetapi Allah berikan pahala besar. Kalau dosa zina adalah dosa besar, pahalanya juga Allah berikan dengan pahala besar. Kita menyakiti orang tua, dosa besar, lalu kita tobat, mohon ampun kepada orang tua memaafkan, Allah pun juga menerima tobat kita. Bukan hanya Allah menghapus dosa kita kepada orang tua, tapi juga Allah memberikan pahala sebagai ganti daripada tobat itu, yang besarnya sama dengan dengan besarnya dosa yang kita tobati itu. Wa qala ba'duhum innal abda la ya'malu dzanban fayadkhulu bihil jannah wa ya'malul hasanata fayadkhulu bihan nar. Orang berbuat dosa masuk surga, orang berbuat kebaikan, ahli ibadah masuk neraka. Para sahabat bertanya, kenapa bisa demikian? Qalu wa kaifa dzalika? Kenapa bisa terjadi itu? Orang yang berdosa bisa masuk surga, orang yang berbuat baik ahli ibadah bisa masuk neraka. Qala, sebagian ulama tasawuf itu menjawab,
ya'malul khoti'ata fala tazalu nasba aini, ketika dia berbuat kemaksiatan, dia selalu mengingat-ingat kemaksiatan yang dia lakukan, lalu dia sedih, lalu dia menyesal, lalu dia merasa hina dengan kemaksiatan itu. Kullama dzakaroha baka, kalau dia ingat nangis, wanadima menyesal, wataba tobat kepada Allah, wastagfaro kemudian dia mohon ampun kepada Allah, wa anaba ilah kembali kepada Allah, wazallahu dia merasa hina, wan kasro gelisah hatinya, kemudian fatakunu sababar rahmati, maka itulah yang menyebabkan hasil daripada dosa itu yang menyebabkan dia mendapatkan rahmat, dimasukkan Allah ke dalam surganya. Kemudian wa ya'malul hasanat, ada orang yang ahli ibadah berbuat kebaikan-kebaikan. Fala tazalu nasba ainihi, dia ingat terus itu kebaikan, nyumbang masjid ini, nyumbang musola ini, sering ngaji ke sana kemana aja datang pengajian. Kebaikan-kebaikan dia selalu ingat. Ma yamunnu biha wa yurai biha, sehingga dia merasa ingin dilihat orang. Dia berbuat baik itu, kemudian dia selalu menyebut-nyebut. Nah, itu masjid lamun tadi sumbangku saya moal anggeus. Anggeus 2 tahun nyeun masjid kitu-kitu kena bae, sumbangku saya 10 juta anggeus. Nyebut-nyebut itu. Orang yang sering ingat dan menyebut-nyebut kebaikan, maka dan wa yatakabbar, kemudian dia merasa bangga, wa yata'ajab, merasa paling hebat, maka kebaikan orang itu akan membawa dia ke neraka. Nah, seperti itulah orang yang berbuat baik, kebaikannya itu akan mendorong dia ke neraka kalau dia selalu mengingat-ingat kebaikan, dia sebut-sebut kebaikan. Lalu dia ingin dilihat oleh orang lain bahwa dia itu telah banyak berbuat kebaikan. Dan dia merasa aneh kalau orang itu enggak memuliakan saya padahal saya telah banyak berbuat kebaikan. Nah, itulah kebaikan yang akan menyeret dia ke dalam neraka. Jadi kesimpulannya, Allah tidak melihat bentuk kemaksiatannya, Allah tidak menilai bentuk ibadahnya, tapi Allah akan melihat buah dari maksiat dan buah dari ibadah. Kalau kita maksiat membuahkan kehinaan lalu taubat, maka maksiat itu akan mengantarkan dia ke surga. Kalau kita beribadah hasilnya melahirkan ujub, merasa hebat, merasa ahli ibadah, maka ibadah yang dia lakukan itu menyeret dia ke dalam neraka. Nah, ini yang dimaksud dengan hadis hikam tadi, rubbama waradatiz zulamu alaika liyu'arrifa qadra ma manallahu bihi alaika. Hikam yang ke-195, wallahu a'lam bishawab.